Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 22 karena pesonanya mengalihkan dunia. Setelah bertemu dengan detektif Al, Galvin pun pergi ke kantor TVC Media. Orang yang pertama kali dicari tentu saja Hana begitu tiba di sana. Namun rupanya Hana belum sampai ke kantor. Sudah dipastikan Hana pasti menemui Samuel. Membuat Galvin kesal memikirkannya, sampai dia memasang muka jutek tidak menanggapi beberapa karyawan menyapa dirinya. Selamat pagi Pak Galvin. Para karyawan tersenyum dengan ramah menyapa Galvin. Namun Galvin tidak menggubrisnya. Dia terus berjalan melewati mereka dengan mukanya yang datar. Galvin masuk ke dalam ruang CEO dengan membanting pintu sangat keras. Membuat para karyawan hanya bisa mengusap dada. Galvin kalau marah memang mengerikan. Astaga, untung bos kita ganteng. Celetuk salah satu karyawan wanita. Setidaknya mereka tidak bisa mengumpat seenaknya pada Galvin. Karena pesona Galvin memang memukau. Namun mereka sadar diri mereka itu hanya seorang karyawan biasa. Mereka sangat tahu Galvin tidak pernah berpacaran dengan wanita kelas bawah. Seorang playboy kelas elit. Galvin duduk di kursi sofa sambil mengatur nafasnya. Mengapa dia harus selalu menemui Samuel? Mengapa dia mau mengorbankan dirinya untuk mendekati aku? Hanya demi seorang Samuel? Segitu besar cintanya kah buat Samuel? Bahkan Galvin tidak tahu apa yang Hana lakukan sekarang bersama Samuel. Walaupun dia tahu dia adalah orang yang pertama membuat Hana tidak perawan lagi. Tapi dia tidak tahu bisa saja setiap ketemuan dengan Samuel, Hana selalu bermesraan dengan Samuel, seperti dirinya dulu dengan banyak wanita. Galvin melonggarkan dasinya, sangat terasa sesak sekali di dadanya. Seakan dirinya merasa dikhianati, dia yakin dia tidak cemburu. Dia hanya kesal pada Hana yang telah mempermainkannya. Terdengar seseorang membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan CEO itu. Galvin segera menoleh padanya. Rupanya wanita yang dari tadi membuatnya kesal masuk ke dalam ruangan CEO itu. Selamat pagi Pak Galvin. Sapa Hana, dia memang selalu bersikap profesional jika berada di kantor. Galvin memperhatikan Hana yang memakai syal. Dia menyunggingkan seulas senyuman. Saat menyadari dirinya yang telah membuat banyak mahakarya di leher Hana, sudah dia tebak Samuel tidak mungkin bermesraan dengan Hana. Jika mereka bermesraan, sudah pasti Samuel akan membuka syalnya yang sangat mengganggu itu. Apa aku harus banyak membuat tanda di tubuhnya? Biar Samuel tidak ikut menjamah tubuhnya juga. Karena Hana pasti takut ketahuan telah tidur dengan aku. Hana duduk di samping Galvin. Dia menunjukkan beberapa berkas pada Galvin dan menjelaskan schedule hari ini. Namun Galvin tidak begitu fokus dengan apa yang Hana terangkan padanya. Dia lebih fokus memperhatikan wanita yang berada di sampingnya itu. Jadwal hari ini, Hana menjadi gugup karena Galvin terus memandangi wajahnya.
Mengapa memandangi aku terus? Apa ada di belek di mataku? Hana segera membersihkan pinggiran matanya dengan jari. Wanita kadang membuatnya kesal, kadang ada tingkah konyol yang membuat Galvin ingin tertawa. Galvin menutup berkas yang dibawa Hana, dia menatap tajam pada Hana, lalu mencondongkan badannya. Hana sangat gugup begitu Galvin ingin mencium bibirnya. Dia menahan tubuh Galvin dengan tangannya. Bukannya kamu bilang kita harus profesional di kantor? Tapi di sini tidak ada siapa-siapa, hanya kita berdua. Goda Galvin, dia sangat senang melihat Hana yang terlihat gugup seperti itu. Bukannya kamu bilang tidak ingin menyentuh aku, tapi kenapa? Karena saat ini aku tidak berkencan dengan siapapun. Jadi mau tidak mau kamu harus menghentikannya. Kamu yang selalu menggagalkan rencana aku untuk berkencan dengan wanita lain. Hana sangat kesal pada pria itu karena menyamakannya dengan wanita-wanita yang Galvin kencani. Dia segera berdiri. Lagi pula dia tidak ingin kisah semalam terulang lagi. Dia sangat merasa bersalah pada Samuel. Ya sudah kalau begitu aku. Hana tak meneruskan perkataannya. Karena Galvin menarik Hana terduduk ke pangkuannya, membuat hati Hana berdebar-bedar. Galvin, lepaskan, ini di kantor. Hana mencoba berontak tapi Galvin memeluk erat punggung Hana yang duduk di pangkuannya itu. Kenapa? Kau ingin di rumah saja? Galvin terkekeh, dia menyentil kening Hana dengan gemas. Dasar mesum. Oh, Hana memegang keningnya. Dia tidak terima mengapa Galvin jadi balik mengatakannya mesum. Mesum, kamu pikir aku mengajak kamu bercinta? Sampai kamu memperingati aku bahwa kita sedang di kantor HAM? Tanya Galvin sambil tersenyum menggoda. Bukan begitu maksud aku. Aku hanya ingin mencium kamu saja, bukan untuk mengajak kamu bercinta di sini. Atau mungkin kamu menginginkannya lagi? Pria itu membuat Hana gelagapan. Dia pikir Galvin akan melakukannya di kantor, membuat dia salah tingkah. Tapi kenapa ingin mencium aku? Karena kamu istriku. Sejak kapan kamu menganggap aku istrimu? Sejak kedua tubuh kita menyatu. Wajah Hana memerah begitu mendengar jawaban dari Galvin. Dia tidak sadar saat Galvin menempelkan kedua bibir mereka, dia ingin melepaskan diri. Namun pria itu sangat kuat memeluk pinggangnya. Apalagi ciuman Galvin selalu membuat dirinya ikut terhanyut. Ingin melawan, tapi dia sangat menikmati ciuman Galvin. Galvin melumat bibirnya, memagutnya dengan begitu lembut, membuat jiwa Hana bergetar. Kau akan masuk perangkapku, Hana Patricia. Hana dan Galvin dibuat terperanjat begitu mendengar suara seseorang membuka pintu. Hana segera duduk di samping Galvin, tidak boleh ada yang tahu mereka habis berciuman. Rupanya Morgan yang datang, dia main masuk ke dalam tanpa mengetuk pintu dulu. Hai brother, sapa Morgan pada Galvin, dia bersikap sok akrab sekarang.
Galvin sangat geram menatap Morgan yang seenaknya masuk ke ruangannya begitu saja. Pagi cantik, sapa Morgan pada Hana yang duduk di samping Galvin. Mau apa datang ke kantor gue? Tanya Galvin pada Morgan dengan nada ketus. Bukannya hari ini jadwal kita meeting, kebetulan manajer aku lagi ada keperluan. Jadi biar aku sendiri saja datang ke sini. Galvin menatap Hana. Mengapa Hana tidak memberitahunya soal ada jadwal meeting hari ini dengan Morgan yang kebetulan akan bekerja sama? Karena Morgan akan menjadi bintang iklan di TVC Media. Aku sudah mengatakannya tadi, tapi Pak Galvin tidak fokus mendengarkannya. Ucap Hana dengan nada kesal. Mungkin karena pesona Hana mengalihkan dunianya. Galvin harus sadar diri yang harus jatuh cinta itu Hana padanya, bukan dia pada Hana. Morgan tersenyum memandangi Hana, karena Hana lah membuat Morgan jadi ingin akur dengan Galvin. Agar cintanya pada Hana tidak terhalang dengan permusuhan mereka. Apa kamu sudah memiliki pacar? Tanya Morgan. Melihat tatapan Morgan pada Hana membuat Galvin kesal. Rupanya rivalnya Galvin bukan hanya Samuel, tapi bertambah satu lagi, Morgan Xavier. Malah Galvin yang menjawab, "Sudah, karena itu jangan berharap bisa dekat dengan sekretaris aku." Hanya pacar kan? Tidak masalah. Bahkan aku pernah berpacaran dengan wanita bersuami. Morgan terkekeh. Rahang Galvin mengeras mendengarnya. Dia menatap tajam pada Morgan. Hana mencoba mengalihkan pembicaraan mereka. Dia memperlihatkan beberapa tempat yang akan dijadikan tempat syuting di Green Forest melalui laptopnya. Ini adalah Green Forest, tempat ini sangat cocok untuk syuting iklan sepeda speed di sana. Kebetulan di sana memang ada tempat khusus untuk bersepeda. Morgan terpukau dengan keindahan pemandangannya. Oke, berarti besok kita akan syuting iklan di sana? Tanya Morgan pada Hana. Galvin yang menjawab pertanyaan dari Morgan. Iya, karena itu kamu harus berakting sangat baik. Jangan sampai banyak melakukan kesalahan, karena jadwal pekerjaan aku padat. Jangan sampai membuang waktu. Morgan terkekeh. Kamu sama sekali tidak berubah, selalu arogan. Makanya kamu tidak memiliki teman. Oh iya, aku lupa, kamu punya temannya dulu. Apa kalian mau kopi? Hana memotong pembicaraan Morgan. Dia tidak ingin Morgan membahas soal Samuel pada Galvin. Apalagi sampai bilang bahwa Hana menanyakan hubungan Galvin, Samuel dan Mita kepada Morgan. Ya, boleh, kopi hitam saja, jawab Morgan. Aku mochaccino, jawab Galvin. Dia memandangi Hana. Hana terlihat salah tingkah begitu mendengar Morgan yang hampir saja menyebutkan nama Samuel. Apa mungkin Hana mendekati Morgan karena ada hubungannya dengan dia dan Samuel? Tapi kenapa harus mendekati Morgan? Apa yang Hana cari tahu dari Morgan? Bukannya dia bisa tanyakan sendiri ke Samuel? Apa mungkin ada yang Hana ragukan dari Samuel?
Hati Galvin jadi penuh tanda tanya. Terdengar suara ponsel Hana bergetar. Hana segera merogoh tasnya dan mengecek ponselnya. Rupanya ada pesan dari Pinkan. Kak Hana, apa kita bisa bertemu? Samuel memeriksa CCTV di hotel peninggalan ayah tirinya itu. Dia waktu itu belum sempat memeriksa sepenuhnya CCTV saat kejadian dia membunuh Anya. Ada sesuatu yang membuat dia terkejut saat dia memperhatikan rekaman CCTV itu. Ada satu scene yang sangat menarik perhatiannya. Dia melihat Pinkan membungkukkan badan seakan sedang membawa sesuatu di dalam lift. Samuel memperbesar video tersebut, ingin tahu apa yang dibawa oleh Pinkan. Samuel tercengang begitu tahu ternyata Pinkan mengambil sebuah ponsel di dalam lift sana. Tepat saat Samuel sedang mengejar Anya, dia sangat marah karena ternyata Pinkanlah yang menyimpan ponsel Anya. Dia sangat merasa dibohongi oleh kekasih gelapnya itu. Samuel sangat geram melihatnya. Dia merasa Pinkan telah berani membohonginya. Berpura-pura tidak tahu soal ponsel itu sangat membuat darahnya mendidih. Dasar jala. Awas kau Pinkan, berani sekali kamu membohongi aku. Flashback on. Seperti Hana dan Galvin. Semalam Samuel telah menghabiskan malam bersama Pinkan di apartemen Pinkan. Pria itu selalu datang padanya saat hanya membutuhkan tubuhnya saja. Pagi-pagi sekali Samuel harus segera pergi dari rumah Pinkan. Dia ingin tiba lebih awal ke kantor karena akan bertemu dengan Hana. Apalagi dia harus membuat makanan kesukaan Hana, yaitu pasta. Ini masih jam 7 loh, kenapa harus buru-buru pergi? Tanya Pinkan, dia merasa Samuel datang padanya hanya menginginkan kepuasan saja. Aku ada urusan, jawab Samuel dengan nada datar, dia begitu tenang memakai pakaiannya. Apa akan bertemu Kak Hana? Memangnya kenapa tanya itu? Lihatlah wajah kamu di cermin. Kau seakan terlihat senang akan bertemu seseorang. Apa Kak Hana spesial untuk kamu? Pinkan akui dia memang mencintai Samuel. Tapi dia tahu sekali Samuel tidak pernah mencintainya. Samuel hanya butuh tubuhnya untuk pelampiasan. Samuel tidak terima dengan perkataan Pinkan yang mengira Hana spesial untuknya. Dia menatap tajam pada Pinkan. Maksud kamu apa berkata begitu, Huh? Kamu pikir aku menyukainya? Dari cara kamu menatap Kak Hana itu aku tahu kamu bukan sekedar menyukainya. Tapi kamu mencintainya, Sam. Apa kamu tidak sadar itu? Samuel sangat marah karena Pinkan berani sekali menuduh dia mencintai Hana. Sampai kapanpun dia tidak akan sudi memberikan hatinya pada Hana. Samuel melempar vas bunga ke arah Pinkan yang masih duduk di pinggiran ranjang. Prang, vas bunga itu hancur berserakan di lantai, untung tidak sampai mengenai Pinkan. Sam, Pinkan sangat terkejut sekali. Dia tidak tahu bagaimana nasibnya jika vas bunga itu mengenai kepalanya. Samuel mencengkeram leher Pinkan membuat Pinkan kekelabakan. Jangan berkata begitu lagi, aku tidak akan pernah mencintai wanita bodoh itu.
Sekali lagi kamu berani menuduh aku seperti itu. Aku akan mematahkan leher kamu, mengerti? Samuel tampak mengerikan sekali pagi itu. Pinkan terpaksa menganggukkan kepalanya. Samuel melepaskan cengkeramannya. Dia menarik nafasnya dalam-dalam untuk menghilangkan emosinya. Kemudian dia baru sadar telah membuat Pinkan ketakutan. Samuel langsung memeluk Pinkan. Maafkan aku membuat kamu takut. Tapi tolong jangan membuat aku marah lagi. Jadilah Pinkan yang penurut dan gak banyak tanya. Pinkan sangat takut Samuel akan membunuhnya jika dia tidak nurut. Pinkan terpaksa menganggukkan kepala lagi. Samuel tersenyum, dia mengusap wajah Pinkan dengan lembut. Good girl, aku sangat senang kamu seperti ini. Pinkan hanya diam tak berkata apa-apa. Hari ini aku kebetulan mau ke hotel. Apa kamu mau bercinta dengan aku lagi di sana? Bukannya sangat menyenangkan saat kita bercinta di sana? Samuel memang memiliki tempat khusus untuk bercinta dia dengan beberapa wanita termasuk Pinkan di hotel itu. Di sana ada beberapa alat yang biasa dia gunakan untuk BDSM. Aku harus masuk kuliah hari ini. Pinkan menolak ajakan Samuel dengan halus. Sayang sekali, padahal tadinya sekalian aku datang ke sana untuk mengecek lagi CCTV. Saat aku melenyapkan Anya, Pinkan terbelalak mendengarnya. Itu artinya nyawanya akan terancam jika Samuel melihat dia yang membawa ponsel Anya di dalam lift itu. Flashback off. Bersambung.